Nasdem geram, Andi Arief ancam Anies Baswedan, Demokrat kelewatan. Tapi kalau memang besar peluang itu kans kemenangan probabilitasnya di koalisi keberlanjutan, tidak salah juga Demokrat karena partai itu ya memang bandwagon efek. Partai Demokrat melihat pertemuan teman-teman di koalisi, apakah itu PKS dan Nasdem. Bertemu siapa saja, termasuk misalnya Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Luhut, dan teman-teman bertemu yang lain-lain. Nggak ada, kita juga khawatir, wah jangan-jangan nanti ada pembicaraan yang mengarah nggak sejalan dengan pemikiran kita. Kita kan mau menang, nah kalau menang, ini loh, waktu ini harus dipertimbangkan. Maksudnya itu, jadi tidak ada maksud lain kecuali untuk bagaimana agar koalisi ini bisa menang. Karena Andi Arief ya menggunakan diksi evaluasi dianggap itu ancaman, bukan? Ini bentuk sayang kami kepada koalisi ini. Setelah pertemuan AHY dengan Puan, Demokrat kembali kejar Anies Baswedan soal cawapres. Nggak main-main, dikasih batas waktu sampai Lebaran Haji. Nah, gimana tuh bos? Sebenarnya kalau memang ada kemungkinan intensitas arahnya partai Demokrat itu ke koalisi keberlanjutan atau perubahan, tentu ada hitungan plus minusnya. Mana yang lebih membawa keberkahan bagi partai Demokrat misalnya. Yang kita tidak ingin adalah kita tanpa alasan, tanpa sesuatu hal yang mendasar dalam pertimbangan ke depan tiba-tiba mencela-mencel ya. Itu juga pasti juga tentu teman-teman siapapun yang menampung kami katakanlah gitu ya, yang kemudian kita bergabung sana juga akan berpikir kok semudah itu Demokrat bergabung. Ini Demokrat mengancam, Demokrat ingin keluar dari koalisi, tidak. Itu koalisi perubahan ini Demokrat, Nasdem dan PKS ya, itulah pendirinya begitu. Oke. Maka dari dua ini akan dilihat lagi hitungannya sama-sama menteri. Mas Ahy ditawarin di sini menteri, di koalisi keberlanjutan, di koalisi perubahan juga menteri. Berarti kan masih setara. Oleh karena itu kami membahasakan pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahy itu lebih pada politik kebangsaan dan kenegarawanan. Memang saat sekarang ini partai-partai politik sedang membangun simulasi-simulasi politik, membangun penjajakan ke sana sini. Terutama yang mereka belum dapat pasangan calon yang memenuhi ambang batas 20%. Oke. Tapi sekali lagi kita punya patron, Pak SBY ini kan juga tidak semata-mata selalu urusannya menang kalah. Gitu. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief kembali mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan nama calon wakil presiden yang mendampingi dirinya pada Pilpres 2024 mendatang, bos. Desakan itu disampaikan Andi Arief setelah Ketua Umumnya Agus Murty Yudhoyono bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 19 Juni. Tak main-main nih bos, Andi Arief bahkan memberikan tenggat waktu kepada Anies Baswedan untuk umumkan nama capres mesti dilakukan sebelum Lebaran Haji. Kalau saja Pak Anies Baswedan tahun ini menjalankan ibadah haji, maka pengumuman capres-cawapres tepat dilakukan sebelum keberangkatannya, kata Andi Arief dalam sebuah cuitan di akun Twitternya, dilansir Populis ID, Senin 19 Juni. Bagi Andi Arief, pengumuman nama capres sebelum Lebaran Haji jelas sebuah momentum yang sangat penting. Menurutnya, itu adalah doa yang dibawa ke Tanah Suci jika Anies Baswedan ikut naik haji tahun ini. Agar di Tanah Suci bisa dipanjatkan doa kemenangan, tapi ini andai, tandasnya. Sebagaimana diketahui, sejauh ini Anies Baswedan belum menyampaikan nama capres pendamping dirinya pada Pilpres 2024. Ada sejumlah nama yang tengah dipertimbangkan. Partai Demokrat mengusulkan AHY, sedang PKS menyodorkan AHER. Di luar koalisi perubahan, muncul pula nama Mahfud MD, hingga Khofifah. Di tengah alotnya pembahasan capres Anies Baswedan, nama AHY tiba-tiba muncul di bursa capres pendamping Ganjar Pranowo yang diusung PDI. Hal itu sudah disambut antusias Partai Demokrat yang sudah menindaklanjuti wacana itu dengan menggelar pertemuan dengan PDIP. Efek dari kerjasama politik yang begitu banyak ingin dirangkul oleh PDIP, tentunya secara tidak langsung ini akan merusak poros perubahan, yang di situ kalau Demokrat angkat kaki bisa dipastikan Anies tidak akan bisa maju di Pilpres. Kenapa pertemuan dilakukan ketika pemilu semakin dekat kan gitu loh. Padahal jauh-jauh hari PDIP sudah menyampaikan melalui sekjennya bahwa dalam proses politik ke depan dia tidak akan pernah berkoalisi dan membangun komunikasi politik dengan yang namanya Demokrat. Nah, ini sebetulnya nggak cukup
Mas AHY dengan Mbak Puan. Mbak Puan. Itu harus Pak SBY dengan Ibu Bu Mega. Oke. Baru itu top. Kita harus mencermati perkembangan ke depan. Kita punya pemikiran-pemikiran ke depan samalah mungkin dengan yang lain ya. Tetapi tentu dalam strategi ini kita bisa saja berbeda. Kita sangat memahami Demokrat tidak boleh dalam posisi kemudian dipojokkan, kemudian juga tidak boleh dilarang begini begitu, dikunci ke kiri ke kanan. Tentu kita harapkan tidak terjadi seperti itu karena kita juga lakukan hal yang sama kepada teman-teman baik di PKS maupun di Nasdem. Kalau kita lihat komentarnya Mas Anies juga bagus kan, bagus harus dilanjutkan itu pertemuan. Kemudian teman-teman yang lain juga Bang Mat Ali yang biasanya sangat kritis gitu kemarin juga wah bagus itu pertemuan itu. Apalagi teman-teman PKS. Jadi saya rasa tidak ada masalah kekhawatiran soal itu. Saya kira positioning politik dalam pertemuan dengan PDI Perjuangan dengan Demokrat itu tidak dalam posisi pragmatisme politik. Kenapa? Karena seperti yang Bung Pangi katakan, secara elektoral kami memiliki strong point untuk mendaftarkan paslon kami sendiri. Ya. Pertemuan terakhir digelar waktu kemarin antara AHY dan Puan Maharani. Di lain sisi nih bos, pertemuan AHY dan Puan Maharani rupanya tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh Demokrat. Hingga Demokrat kembali menggembosi koalisinya sendiri dengan menekan Anies Baswedan agar memilih AHY sebagai cawapresnya. Rupanya Demokrat sangat menggebu-gebu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Murti Yudhoyono dinilai merupakan figur yang paling cocok mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebutkan hanya AHY yang menggambarkan diri sebagai figur perubahan. Dari rilis yang diberikan Trust Indonesia, kami bersyukur ada Ketua Umum Mas AHY. Tentu bagi kami, figur AHY sangat ideal mendampingi Mas Anies karena dapat merealisasikan perubahan itu sendiri, ujar Kamhar dalam keterangan tertulis Minggu 18 Juni. Namun, Partai Demokrat mempercayakan urusan calon wakil presiden kepada Anies Baswedan. Kamhar mengungkapkan, nama capres sebenarnya sudah mengkerucut kepada satu nama, namun belum disampaikan lantaran menunggu waktu yang tepat. Sebelumnya, AHY masuk ke dalam salah satu figur yang paling layak menjadi cawapres yang versi lembaga survei Trust Indonesia. Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal, menyebutkan kalau AHY itu memiliki stabilitas yang tinggi dalam beberapa skema simulasi. Dalam Top of Mind Survei Trust Indonesia yang dirilis Februari lalu, AHY memiliki stabilitas tinggi sebesar 8,5%, kata Azhari Ardinal dalam keterangan kepada awak media Jumat 16 Juni. Menurut Trust Indonesia, AHY adalah sosok yang paling potensial menjadi figur cawapres. AHY disebut memiliki modal paling lengkap menjadi cawapres. Makanya nih bos, AHY lebih cocok jadi cawapres daripada jadi capres, bener nggak?